Perlombaan ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil. Dan langsung saja kita panggilkan untuk kategori SMP. Akan ada penampilan dengan nomor tampil 50 atas nama Fadliyah Hafizul Zahra, utusan dari Abu Musa Al-Asari. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baik. Sehat, semangat ya? Semangat. Sudah bisa kita mulai? Sudah. Oke, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah telah menitipkan cintanya ketika kita bangun pagi tadi, ketika kita membasuh muka dengan air wudhu, dan kita dapati bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kita satu hari lagi untuk kembali menghiasi catatan amal dan memaknai kehidupan kita. Maka bersyukurlah dan berjanjilah bahwa kita akan membuat segalanya lebih baik hari ini. Alhamdulillah. Sudahkah kita bersyukur kepadanya walau sekali, para hadirin? Saya percaya hadirin sekalian soleh dan soleha. Kenapa saya bicara seperti ini? Kenapa? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, angkat kepalanya. Karena ketika saya berdiri di depan ini, saya terkesima dengan cahaya yang begitu terpancar dari muka hadirin yang begitu bersinar. Swing! Cahayanya sampai menyilaukan. Subhanallah, ternyata itu sorotan lampu dari atas. Salawat dan salam marilah kita lantunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah berjasa menuntun kita dari jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari golongan yang diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri yang adil lagi bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu pendengar setia Radio Extra FM dimanapun berada, dan yang paling saya banggakan teman-teman seperjuangan fisabilillah. Di sini saya hanya sebagai santri biasa, bukan santri luar biasa, dan bukan santri yang terbuat dari kaca, dan bukan pula santri dari luar angkasa. Tapi saya adalah santri dari pesantren Abu Musa. Berdirinya saya di sini bukan hanya sekedar berdiri, tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul Bentuk Kecintaan Rasulullah kepada Umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghalangi mereka dengan melemparkan batu-batu ke bumi seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun gajah. Ada seorang anak bertanya, "Ustazah," kata ibu saya, ketika ibu saya melahirkan saya di rumah dengan dibantu oleh dukun beranak, ada rombongan semut yang menyerang kue di atas meja. Nah, berarti saya dilahirkan pada tahun semut dong. Sang ustazah pun menjawab, "Ya memang rombongan, tapi
Tapi itu tidak ada kaitannya dengan mengganggu agama Allah. Benar apa benar? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Saba ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang sekira-kira artinya, dan kami mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi bukan hanya ingin menikmati hidup di dunia saja. Rasul berbicara kepada istrinya, "Wahai Khadijah, istriku, saya di dunia ini cuma pengen jalan-jalan saja, mengelilingi Mekah sampai Madinah pakai unta. Jangan lupa perbekalan buat makan siangnya, nasi goreng, kurma, plus jus Zam-Zam dan saus kacang Arab." Bukan seperti itu keinginan beliau ke bumi ini, tetapi beliau membawa misi yang sangat agung, misi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada umatnya yang pada waktu itu masih di area kejahiliahan. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharap imbalan. Beliau hanya ingin menggiring umatnya dari kegelapan menuju terang benderang. Pernahkah kita berpikir jika Rasulullah SAW tidak berdakwah, hanya diam dan membiarkan umatnya berkecimpung di dunia kebodohan, sehingga sampai pada saat sekarang ini kebodohan itu telah ditunaikan oleh kita sendiri. Minuman keras, bahkan narkoba dikonsumsi secara terang-terangan, pembunuhan di mana-mana, bahkan aktivitas zina dilakukan secara bebas. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bagaimana jika hal itu terjadi? Maka dari itu, kita manusia yang mempunyai akal pikiran sudah sepantasnya kita bersyukur, karena Rasulullah telah merubah keadaan itu menjadi sekarang ini. Walau banyak dari kita masih melenceng dari jalannya, dan walau banyak dari kita masih terkesima dengan kilaunya dunia. Bertaubatlah, Allah masih senantiasa membuka pintu taubatnya. Semoga kita termasuk dari golongan yang diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW tidak pernah gentar ketika ancaman menderanya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang akan mengancamnya. Beliaulah pahlawan yang patut mengidolakan. Beliaulah pahlawan yang patut menjadi idola bagi kita semua. Bukan malah mengidolakan artis-artis Hollywood dan Korea yang tidak meninggalkan bekas sejarahnya untuk agama Islam. Maka dari itu, kita umat Islam, umat yang telah digiring Rasulullah dari kebodohan menuju kebenaran, wajib bagi kita semua untuk berterima kasih kepadanya. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti setiap sunnahnya, dengan mengikuti setiap kebiasaannya. Dengan begitu, Rasulullah pun akan mencintai kita. Maka syafaatnya pun akan kita raih ketika hari akhirat tiba. Rasulullah pun pernah berkata, "Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk dari golonganku." Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan jika ada kelebihan, jangan dikembalikan. Saya ikhlas. Sebelum saya menutup pidato saya ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun yang saya berikan. Jalan-jalan ke negara tetangga, singgah sebentar membeli semangka. Hai semuanya penonton setia, saksikan kami di Radio Ekstra. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan penampilan dari Fadliyah Hafizul Zahra, utusan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Langsung saja Ekstra Mania, kita dengarkan komentar yang pertama dari Ustadz Ali Basir Tanjung SAG MPDI. Dipersilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Fadliyah Hafizul Zahra. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, sore menggelegar ya. Ini bagus ya. Nah, itu modal kamu. Tapi tetap udah berapa kali ikut ini? Yang kedua kali. Tidak pernah dinasihati Ustaz ya? Ada. Baik, Fadliyah. Awalnya sudah baik. Alhamdulillah ini sekali aja. Ya, tadi 2 kali. Ya, Ustaz. Nah, kemudian mulai dengan ayat Quran dan hadis Rasulullah. Memang ada ayat Qurannya, tapi di belakang harus sampaikan. Nah, jadi awalnya tadi udah bagus. Jadi begitu kamu salam, kemudian alhamdulillah berselawat kepada Rasulullah, langsung ayat Quran. Kamu terlalu panjang pembukanya tadi. Ya, tapi ada tadi kata-katanya yang Ustaz agak geli juga dengarnya. Coba saya pernah, Pak. Coba saya bertanya, Pak. Sudahkah kita bersyukur, Pak? Sudahkah kita bersyukur kepadanya walau sekali para hadirin? Terus Saya percaya hadirin sekalian soleh dan soleha. Kenapa saya bicara seperti ini? Kenapa? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, angkat kepalanya. baik, kita di Insyaallah, amin. Terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya, dan terima kasih juga untuk Ananda Fadliyah Hafizul Zahra, utusan dari Abu Musa Al-Asy'ari, sudah hadir pada hari ini. Dan tutas sudah kebersamaan kita di Lomba Dai Cilik hari ini. Insyaallah kembali esok akan kita berjumpa di edisi 2.